Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Marudin ingin memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Lagu-lagu Buddhis dengan Gerakan sebagai Media Musik dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa dan Motorik Anak Usia Dini di PAUD Nawa Dhammaseka. Nah, di sini ada beberapa bagian. Di bab pertama atau bab 1, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab 2, tinjauan pustaka, ada beberapa subjudul yaitu hakikat perkembangan anak usia dini, pengembangan bahasa anak usia dini, pengembangan motorik anak usia dini, teori pembelajaran musik untuk anak usia dini, nilai-nilai Buddhis dalam lagu anak, gerak dan lagu sebagai media pembelajaran, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian. Di bab 3 ada beberapa subjudul juga, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, waktu, dan subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, dan juga prosedur penelitian. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Di 1.1 di situ ada latar belakang masalah. Saya bacakan latar belakang masalahnya. Pendidikan anak usia dini merupakan masa keemasan perkembangan anak yang sangat peka terhadap rangsangan pendidikan. Pada tahap ini, pengalaman belajar harus disesuaikan dengan perkembangan bahasa, motorik, sosial, emosional, dan kognitif anak. Musik menjadi media pembelajaran yang efektif karena dapat meningkatkan kemampuan bahasa, daya ingat, artikulasi, serta keberanian anak dalam berkomunikasi. Dalam pendidikan Buddhis, lagu juga berfungsi menyampaikan nilai moral seperti metta, karuna, kesabaran, dan kedamaian melalui syair sederhana yang mudah dipahami anak. Efektivitas lagu akan semakin meningkat jika dipadukan dengan gerakan karena dapat melatih koordinasi tubuh, keseimbangan, dan ekspresi anak. Di PAUD Nawa Dhammaseka Dhammasobana Citta, lagu-lagu Buddhis dengan gerakan telah digunakan dalam berbagai kegiatan. Namun pelaksanaannya belum optimal. Beberapa anak masih kesulitan melafalkan lirik, kurangnya percaya diri, serta belum mampu mengikuti gerakan sesuai irama. Selain itu, sebagian anak belum memahami pesan moral dalam lirik lagu. Kesenjangan penelitian juga terlihat karena belum ada kajian yang secara khusus meneliti efektivitas lagu-lagu Buddhis dengan gerakan pada perkembangan bahasa dan motorik anak di konteks pendidikan Buddhis. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan dasar empiris dalam pengembangan modal pembelajaran yang holistik dan berkarakter. Hasilnya diharapkan dapat membantu guru merancang pembelajaran yang lebih terarah, menyenangkan, dan bermakna bagi anak usia dini. Di 1.2, identifikasi masalah. Di sini ada 4, yaitu partisipasi anak dalam kegiatan lagu-lagu Buddhis dengan gerakan masih rendah, ditunjukkan oleh anak-anak yang tampak ragu, malu, atau kurang percaya diri saat mengikuti kegiatan. 2. Kemampuan bahasa anak belum optimal, terutama dalam aspek pelafalan, pemahaman makna lirik, serta kemampuan menirukan dan mengekspresikan kembali isi lagu. 3. Perkembangan motorik anak belum merata, khususnya koordinasi gerakan sesuai irama, kelenturan tubuh, dan kemampuan mengikuti instruksi gerakan secara berurutan.
4. Pelaksanaan lagu Buddhis dengan gerakan belum terstruktur sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang mendukung perkembangan bahasa dan motorik secara harmonis. 1.3 Fokus penelitian. Fokus penelitian ini diarahkan untuk menggali secara mendalam bagaimana lagu-lagu Buddhis yang dipadukan dengan gerakan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak. Penelitian ini berupaya menelaah keefektifan kegiatan tersebut sebagai media pembelajaran yang bukan hanya menyenangkan tetapi juga bermakna. Dengan demikian, penelitian ini memusatkan perhatian pada efektivitas lagu-lagu Buddhis dengan gerakan dalam meningkatkan kemampuan bahasa dan motorik anak usia dini di PAUD Nawadhammaseka Dhammasobana Citta. Rumusan masalah di 1.4 terdiri dari 3, yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan lagu-lagu Buddhis dengan gerakan di PAUD Nawadhammaseka. 2. Bagaimana efektivitas kegiatan tersebut dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini. 3. Bagaimana efektivitas kegiatan tersebut dalam meningkatkan kemampuan motorik anak usia dini. Yang selanjutnya 1.5 Tujuan penelitian. Ada 3, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan lagu-lagu Buddhis dengan gerakan di PAUD Nawadhammaseka Dhammasobana Citta. 2. Menganalisa efektivitas lagu-lagu Buddhis dengan gerakan dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini. 3. Menganalisa efektivitas lagu-lagu Buddhis dengan gerakan dalam meningkatkan kemampuan motorik anak usia dini. Langsung ke 1.6 Manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu PAUD, khususnya terkait penggunaan musik dan gerakan sebagai media pembelajaran. Temuan penelitian diharapkan memberikan literatur tentang pendekatan pembelajaran holistik yang memadukan seni, nilai moral, dan perkembangan anak. Manfaat praktis ada 4 poin, yaitu bagi guru menjadi inspirasi dalam merancang kegiatan pembelajaran kreatif berbasis gerak dan lagu agar proses belajar lebih hidup dan menyentuh seluruh aspek perkembangan anak. Yang selanjutnya bagi anak memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, meningkatkan kepercayaan diri sekaligus menstimulasi kemampuan bahasa dan motorik secara alami. Selanjutnya, bagi lembaga PAUD menjadi rujukan untuk mengembangkan program pembelajaran yang selaras dengan nilai-nilai Buddhis dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Yang selanjutnya, bagi orang tua menjadi pendukung untuk memberikan stimulus di rumah melalui bernyanyi dan bergerak sehingga mendidik anak berkelanjutan antara sekolah dan keluarga. Selanjutnya kita lanjut ke bab 2 tinjauan pustaka. Di 2.1 hakikat perkembangan anak usia dini. Saya jelaskan sedikit. Perkembangan anak usia dini mencakup aspek fisik, bahasa, motorik, sosial, emosional, dan kognitif yang berkembang secara bertahap melalui pengalaman langsung, eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan. Mulyasa 2017 menekankan bahwa pembelajaran harus dirancang menyenangkan, aktif, dan mampu merangsang rasa ingin tahu agar potensi anak berkembang optimal. Horlock 2017 juga menyatakan bahwa perkembangan anak berlangsung cepat dan membutuhkan rangsangan yang tepat, termasuk melalui aktivitas musikal, gerak, dan interaksi sosial. Karena itu, PAUD perlu menggunakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek kognitif, aktif, dan psikomotor untuk mendukung pembentukan pola pikir serta keterampilan dasar anak secara menyeluruh. Selanjutnya di 2.2 pengembangan bahasa anak usia dini. Kemampuan bahasa adalah dasar bagi anak untuk berkomunikasi dan memahami lingkungannya.
meliputi kemampuan mendengar, berbicara, memahami makna, dan menyusun kalimat sederhana. Susanto 2017 menegaskan bahwa perkembangan bahasa terjadi secara alami melalui proses mendengar, meniru, dan mempraktekkan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Lagu menjadi media yang efektif untuk mengembangkan bahasa karena memiliki ritme, intonasi, dan pengulangan yang membantu anak meningkatkan kosakata baru. Melalui bernyanyi, anak belajar melafalkan kata dengan lebih jelas, memperkaya kosakata, memahami struktur bahasa sederhana, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara dan mengekspresikan diri. Di bagian 2.3, pengembangan motorik anak usia dini. Pengembangan motorik anak usia dini mencakup motorik kasar seperti berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan, serta motorik halus yang melibatkan koordinasi tangan dan mata. Sugiono 2018 menegaskan bahwa motorik berkembang melalui aktivitas gerak dan stimulus sensori motor yang teratur. Kegiatan gerak yang dipadukan dengan lagu membantu anak mengkoordinasikan tubuh dengan irama, melatih keseimbangan, kelenturan, dan kekuatan otot. Selain itu, aktivitas gerak dan lagu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan serta membantu anak meningkatkan kemampuan mengikuti instruksi. Selanjutnya di 2.4, teori pembelajaran musik untuk anak usia dini. Lagu merupakan media pembelajaran yang efektif bagi anak usia dini karena mengandung unsur ritme, estetika, dan nilai edukatif yang meningkatkan motivasi belajar. Bernyanyi membantu mengembangkan kecerdasan musikal, kreativitas, serta kemampuan komunikasi anak. Sugiono 2018. Dalam pembelajaran PAUD, lagu digunakan untuk mengenalkan konsep dasar seperti angka, huruf, warna, serta nilai moral sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan bermakna. Beberapa teori teori pendidikan musik mendukung penggunaan lagu dan gerakan sebagai bagian penting dari pembelajaran. Teori Orff menekankan musik yang diajarkan melalui permainan ritme tubuh dan ekspresi spontan selaras dengan lagu Buddhis yang dipadukan dengan gerakan motor. Metode Kodeli menonjolkan semua suara manusia, ritme, dan pengulangan untuk mengembangkan pendengaran, artikulasi, dan intonasi. Cocok dengan lagu-lagu Buddhis yang sederhana dan berirama teratur. Music learning teori dari Gordon menekankan audiensi, yaitu kemampuan memahami musik dalam pikiran yang berkembang melalui pengalaman ritme dan gerakan berulang. Secara keseluruhan, musik terutama yang menghubungkan lagu dan gerakan berperan penting dalam mendukung perkembangan bahasa, motorik, kreativitas, dan pengalaman belajar holistik anak usia dini secara menyenangkan dan interaktif. Selanjutnya di 2.5, nilai-nilai Buddhis dalam lagu anak. Dalam pendidikan Buddhis, nilai moral menjadi bagian utama dalam pembentukan karakter anak. Lagu-lagu Buddhis umumnya memutar pesan cinta kasih, metta, belas kasih, karuna, ketenangan, kejujuran, dan kebersamaan. Sujato 2020 menjelaskan bahwa syair Buddhis menyampaikan ajaran moral melalui lirik sederhana namun bermakna, sehingga mudah dipahami anak. Melalui lagu, anak bukan hanya belajar bernyanyi, tapi juga memahami nilai moral
yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lagu-lagu ini membantu menumbuhkan empati, membangun kebiasaan baik, dan membantu sikap positif dalam interaksi sosial. Selanjutnya di 2.6, gerakan dan lagu sebagai media pembelajaran. Gerakan dan lagu adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan musik dengan aktivitas fisik secara sangat cocok untuk anak usia dini yang aktif dalam belajar melalui pengalaman langsung. Suyadi 2020 menyatakan bahwa metode ini dapat meningkatkan kreativitas, konsentrasi, dan kepekaan terhadap irama melalui kegiatan gerak dan lagu. Suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, dinamis, dan interaktif. Saat mengikuti gerakan sesuai irama, anak tidak hanya mengembangkan motorik, tapi juga kemampuan bahasa, ritme, serta kemampuan mengikuti instruksi. Pendekatan ini efektif karena melibatkan pikiran, emosi, dan tubuh secara bersamaan. Selanjutnya di 2.7, penelitian terdahulu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lagu dan gerakan berdampak positif pada perkembangan anak. Susanto 2017 menemukan bahwa lagu dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kosakata, dan ekspresi verbal anak usia dini. Sementara itu, Sugiono 2018 membuktikan bahwa gerakan dan lagu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan motorik kasar anak. Namun penelitian mengenai lagu-lagu Buddhis dengan gerakan masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini memiliki peluang untuk memberikan kontribusi baru dalam konteks pendidikan Buddhis. Hari ini hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru PAUD dalam merancang kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Selanjutnya di 2.8, kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan hubungan logis antara lagu-lagu Buddhis dengan gerakan sebagai variabel penyebab dan kemampuan bahasa, serta motorik anak usia dini sebagai variabel akibat. Lagu-lagu Buddhis dipahami sebagai media yang mengandung unsur musikal, linguistik, moral, dan motorik. Anak usia dini belajar melalui pengalaman langsung, aktivitas menyenangkan, dan interaksi bermakna, sehingga ritme, intonasi, dan pengulangan lirik dalam lagu membantu perkembangan bahasa, sementara nilai moralnya menanamkan karakter positif gerakan yang menyertai lagu seperti menepuk, melompat, atau mengayunkan tangan, menstimulasi koordinasi, keseimbangan, dan kelenturan tubuh, sehingga mendukung perkembangan motorik kasar dan halus. Kombinasi lagu dan gerakan membantu pendekatan pembelajaran holistik yang memberikan rangsangan bahasa, moral, dan motorik secara terpadu. Penelitian ini mengacu pada 3 komponen utama: input berupa penggunaan lagu-lagu Buddhis dengan nilai moral, dan gerakan proses, yaitu kegiatan menyanyi dan bergerak yang dilakukan secara teratur, dan output berupa peningkatan kemampuan bahasa dan motorik anak. Dengan demikian, lagu Buddhis dengan gerakan berperan langsung dalam mengoptimalkan perkembangan bahasa dan motorik anak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Nah, untuk selanjutnya di 2.9, pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan lagu-lagu Buddhis dengan gerakan di PAUD Nawadama Sekadama Sobana Cita.
Yang kedua, bagaimana aktivitas kegiatan lagu-lagu Buddhis dengan gerakan meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini. Langsung ke yang ketiga, bagaimana efektivitas kegiatan lagu-lagu Buddhis dengan gerakan dalam meningkatkan kemampuan motorik anak usia dini. Nah, untuk selanjutnya di bab 3 metode penelitian. Di 3.1 jenis dan pendekatan penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses pembelajaran yang berlangsung alami di lingkungan PAUD. Pendekatan ini memungkinkan penelitian meninjau tidak hanya hasil akhir, tapi juga dinamika interaksi, ekspresi anak, tingkat partisipasi, serta maknanya yang muncul dari kegiatan lagu-lagu Buddhis dengan gerakan. Dengan demikian, penelitian dapat menghasilkan gambaran yang kaya dan menyeluruh mengenai perkembangan bahasa dan motorik anak. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang belajar melalui pengalaman langsung, bermain, dan kegiatan menyenangkan melalui observasi langsung. Penelitian dapat menangkap data-data penting yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan kuantitatif. Nah, di poin 3.2, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Penelitian dilaksanakan di PAUD Nawa Dhammaseka Dhammasobana Citta, lembaga yang konsisten menerapkan nilai-nilai Buddhis dan memiliki lingkungan belajar kondusif serta kaya aktivitas musikal. Penelitian berlangsung selama 1 bulan, mencakup observasi awal, pengumpulan data, analisa, dan penyusunan laporan agar perkembangan anak dapat diamati secara komprehensif. Subjek penelitian meliputi anak yang mengikuti kegiatan lagu Buddhis dengan gerakan, guru kelas sebagai pelaksana kegiatan, serta kepala sekolah sebagai informan pendukung. Pemilihan subjek menggunakan teknik proposif sampling berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam kegiatan penelitian. Untuk selanjutnya di 3.3 instrumen penelitian. Instrumen penelitian disusun untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam, meliputi 1. Lembar observasi terstruktur untuk menilai respon verbal dan nonverbal anak, perkembangan kosakata, pelafalan, antusiasme, serta koordinasi gerak berdasarkan aspek dan indikator yang telah ditentukan. 2. Pedoman wawancara semi terstruktur untuk menggali pandangan guru mengenai metode mengajar nilai moral dan lagu, serta perubahan perkembangan anak. Yang 3. Dokumentasi visual berupa foto, video, dan dokumentasi sekolah sebagai bukti pendukung kegiatan. Dan terakhir 4. Catatan lembaga flat notes untuk mencatat detail spontan selama kegiatan seperti ekspresi anak, interaksi sosial, dan respon terhadap instruksi guru. Nah, untuk 3.4 teknik pengumpulan data ada 3, yaitu observasi partisipatif, di mana peneliti hadir langsung dalam kegiatan untuk mengamati interaksi dan perkembangan anak secara natural. Yang kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan guru dan kepala sekolah untuk menggali informasi terkait strategi pembelajaran, tujuan kegiatan, dan capaian perkembangan anak. Yang 3, dokumentasi berupa foto, video, dan rekaman kegiatan untuk berkuat hasil observasi dan wawancara. Untuk selanjutnya di poin 3.5, teknik analisa data. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan
model Mills and Huberman yang meliputi 3 tahap utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilih, menyaring, dan menggelompokkan data sesuai fokus penelitian sehingga hanya informasi relevan yang dipertahankan. Kedua, penyajian data dilaksanakan melalui deskripsi naratif, tabel, dan ringkasan untuk memudahkan peneliti melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dan hubungan antara kegiatan lagu Buddhis dengan gerakan dan perkembangan bahasa maupun motorik anak berdasarkan pola yang ditemukan. Penelitian ini juga mencakup pada pengembangan analisa Mills and Huberman dan Saladana 2014 yang menekankan proses coding, pengelompokan, identifikasi pola, dan penafsiran data. Dengan pendekatan ini, analisa tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga interaktif sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keterkaitan kegiatan lagu-lagu Buddhis dengan gerakan terhadap perkembangan anak. Nah, ini di poin 3.6 keabsahan data 4 poin, yaitu triangulasi sumber, yaitu membandingkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, triangulasi teknik, yaitu menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk memastikan konsistensi. Yang ketiga, memberikan cek dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada guru agar data sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, kecukupan referensi berupa foto, video, dan catatan lapangan sebagai bukti pendukung validasi data. Yang selanjutnya di poin 3.7 prosedur penelitian. Di sini ada 4 poin, yaitu tahap persiapan meliputi observasi awal, identifikasi masalah, pemilihan subjek, dan penyusunan instrumen. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi terhadap kegiatan lagu Buddhis dengan gerakan. Yang ketiga, tahap analisa, yaitu pengolahan dan pengorganisasian data menggunakan teknik analisa Mills dan Huberman. Yang keempat, tahap laporan, yaitu penyusunan laporan hasil penelitian secara runtut, komprehensif, dan sistematis. Nah, ini yang terakhir adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk proposal ini. Terdiri dari Horlock EB 2017, perkembangan anak Jakarta Erlangga. Langsung selanjutnya ada Moiketi A 2018, gerakan dan lagu dalam pembelajaran PAUD Yogyakarta, Pustaka Media Guru. Langsung Mulyasa E 2017, manajemen PAUD Bandung Remaja Rosda Karya. Rajmawati Y 2019, seni musik anak usia dini Bandung Alfa Beta. Langsung selanjutnya Sujiono YN 2018, konsep dasar PAUD Jakarta PT Indeks. Yang selanjutnya Susanto A 2017, perkembangan anak usia dini Jakarta Bumi Aksara. Yang ketiga Suyadi 2020, dasar-dasar PAUD Yogyakarta Pustaka Pelajar. Yang selanjutnya Sujato Biku 2020, Dhammapada, ajaran Buddha dalam syair kebijaksanaan, Jakarta Ehipasiko Foundation.
Baridi 2016, The Quarterly Match, Comprehensive Music Education for Infants, The Education New York, Oxford University Press, Fresh G 2015, of Schoolwork Today, Nurturing Music Expression and Understanding New York School Music, Song Gordon E.A. 2013, Music Learning, The Theory for Early Childhood, Chicago GAI Publication. Nah, itu adalah rangkuman dan yang bisa saya jelaskan dari proposal saya. Semoga proposal ini bisa punya manfaat dan bisa dikembangkan lagi di masa kedepannya. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah memberi support, dan saya ucapkan salam dalam dhamma, namo buddhaya.